Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai praktikum ya di mata kuliah analisis proses bisnis, yaitu membuat flow map diagram ya, di part pertama. Jadi di sini saya akan coba untuk menjelaskan secara praktik ya, untuk pembuatan flow map diagram. Ya, sebetulnya dalam pembuatan flow map diagram ini tentunya adalah hasil dari analisis ya, yang sudah rekan mahasiswa lakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam bentuk diagram ya, atau grafik atau gambar, yang nantinya bisa direpresentasikan ya, sebagai gambaran dasar di dalam sistem yang sedang berjalan di dalam perusahaan maupun sistem yang akan direkomendasikan untuk dilakukan suatu pengembangan. Baik, rekan mahasiswa, langsung saja di sini saya akan coba untuk memberikan contoh ya, pemahaman terlebih dahulu terkait dengan analisis sistem. Ya, di sini ada salah satu sistem, yaitu sistem pemesanan ya. Pemesanan di satu objek penelitian, yaitu kafe, ya, di mana di sini dilakukan analisa atau analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses bisnis yang sedang berjalan di bagian pemesanan atau di modul pemesanan menu makanan dan minuman, gitu ya. Nah, setelah diamati dan dianalisa, alur kerja daripada sistem pemesanan menu makanan dan minuman tersebut adalah sebagai berikut. Nah, poin-poin ini dari 1 sampai dengan 6 poin, sampai 6 poin ya. Sampai 6 poin ini merupakan suatu tahapan yang nantinya bisa menjadi acuan untuk menggambar suatu flow map diagram. Oke, baik, langsung saya bacakan saja. Yang pertama adalah pelanggan datang ke kafe warna, ya, lalu pelanggan duduk di tempat yang tersedia pada kafe. Nah, ini adalah hasil daripada observasi ya, bahwa di kafe tersebut bahwasanya pelanggan datang udah langsung duduk aja gitu kan ya, di tempat yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua adalah pelayan mendatangi pelanggan untuk memberikan brosur menu makanan, bukan brosur ya, fresh list ya. Mungkin lebih ke arah fresh list menu makanannya dan minumannya, atau menu makanan aja ya. Dan minuman, ya kan. Nah, kemudian langkah ketiganya, ada tahapan ketiganya adalah pelanggan memilih menu, kemudian pelanggan memesan menu yang dipilih kepada pelayan. Ya kan, pertama kan pelanggan milih dulu nih menu mana yang mau dipesan. Oh, ternyata misalkan menu A. Ya, kemudian pelanggan memesan menu A tersebut, ya kan, dipilih kepada pelayan. Ya kan? Jadi nanti pelayan yang melakukan pencatatan, ya kan, di poin keempat ini pelayan mencatat menu yang dipesan oleh pelanggan dengan menggunakan bolpen dan kertas. Artinya di sini semuanya dilakukan dengan konvensional atau manual ya. Nah, kemudian berikutnya poin kelima ada koki membuatkan menu yang dipesan oleh pelanggan. Ya, jadi koki ini membuatkan menu yang dipesan oleh pelanggan. Nah, pelanggan di sini misalkan ya yang tadi memesan gitu kan ya. Lalu dibuatkan oleh koki. Setelah poin kelima, di sini poin keenam, koki selesai membuat menu yang dipesan oleh pelanggan, lalu pelayan menghantarkannya. Nah, ini sebetulnya bisa dibuatkan dalam poin yang berbeda ya, tapi di sini saya dibuatkan dalam satu poin yang sama, yaitu poin ke-6. Nah, ini adalah dasar dari rekan mahasiswa untuk membuat suatu diagram ya, flow map ya, mulai dari tahap pertama hingga tahap ke-6. Baik, langsung saja ya.
kita akan coba untuk mempraktikkan atau mencontohkan saja ya. Nanti kedepannya rekan mahasiswa bisa buat sendiri. Nah ini sekali lagi bahwa yang dibuatkan di dalam flow map diagram ini adalah gambaran secara sederhana ya. Kemudian ini juga digunakan hanya untuk satu modul ya, yaitu modul pemesanan saja ya kan. Belum ada modul-modul yang lainnya ya di dalam reservasi misalkan menu makanan dan minuman. Oke. Langsung saja saya akan coba gunakan software yang sudah kemarin saya sampaikan, yaitu ini ya, appdiagrams.net ya. Rekan mahasiswa bisa buka di browser saja ya, lebih mudah sebetulnya menggunakan ini. Lalu rekan mahasiswa bisa langsung klik new diagram, lalu pilih saja yang basic ya. Nah, ini banyak sekali pilihan tabelnya, diagramnya. Ya, rekan mahasiswa bisa menyesuaikan, tapi untuk sementara kita coba buat yang basic dulu. Oke. Create, lalu letakkan untuk tempat penyimpanannya. Ya, bisa dibuatkan new folder. Diagram. Misalkan seperti itu ya. Ini pemesanan diagram FM pemesanan gitu ya, flow map diagram. Langsung save. Ini formatnya XML saja ya, defaultnya adalah XML. Oke, seperti ini. Nah, lalu berikutnya yang pertama harus rekan mahasiswa buat adalah untuk membuat boundary ya, atau batasan ya, seperti ini ya, boundary-nya. Oke, ini yang basic saja. Oke, udah seperti inilah ya. Kalau yang advance coba kita lihat. Nah, ini yang advance saja ya, kita pilihnya yang advance. Ada pilihannya ya, pilih yang advance, pilih yang ini, atau boleh juga menggunakan yang ini, tapi sebaiknya menggunakan yang boleh sih, dua-duanya boleh ya. Ini sih kalau saya merekomendasikannya. Nanti rekan mahasiswa bisa tuliskan di sini adalah pemesanan menu makanan dan minuman. Ini ya. Nah, ini flow map pemesanan menu makanan dan minuman. Kalau misalkan rekan mahasiswa ingin menambahkan, Ctrl C, Ctrl V, nah tinggal di drag saja gini. Kalau misalkan mau ditambahkan gitu ya. Tapi ininya bisa nggak? Oh, ini bisa di. Nah, kalau mau menambahkan seperti itu ya, tinggal tambahkan saja linknya. Atau kalau di sini ada nggak? Terus ini namanya apa ya? Vertikal. Vertikal kok. Apa nih? Sorry. Atau manual aja ya, seperti itu ya. Tinggal nanti ditambahkan saja oleh mahasiswa. Biasanya juga ada. Nah, seperti ini. Nah, bisa seperti itu juga ya untuk relasi. Atau saya tambahkan gimana ya? Nah, gini aja nggak apa-apa sih. Tambahkan seperti ini kalau lebih daripada 3. Oke,
diagramnya kalau lebih daripada 3. Makanya lebih enak sih menggunakan yang satu lagi ya. Gunakan yang ini. Nah, gini ya. Jadi tinggal tambah saja. Nah, gitu kan. Nah, kalau saya merekomendasikan yang ini juga sih. Biar untuk penambahannya lebih enak. Oke. Di sini saya akan coba buat dulu penamaannya, yaitu klik kiri 2 kali ya. Sorry. Rename-nya ada nggak? Teks di sini. Nggak ada teksnya. Nah, ini pengaturan stylenya ya. Rekan mahasiswa bisa buatkan. Pemesanan minuman. Coba. Yang gini ya. Klik 2 kali, klik kiri ya. Klik kiri 2 kali langsung rename kalau untuk merubah ini. Oke, langsung saja kita coba lihat lagi di sini bahwasannya di sini ada berapa user yang terlibat. Di sini ada 3 ya. Ada pelanggan yang pertama. Nah, rekan mahasiswa perlu tahu ya. Kemudian ada pelayan ya. Kemudian ada koki. Ya kan? Ada kokinya. Ada koki, pelayan. Ya, ada tiga user, ya kan, pelanggan, pelayan, dan koki. Nah, jadi di sini akan dibuatkan 3 juga, ya kan. Kalau misalkan ada 4, maka di sini bisa ditambahkan lagi, ya kan, dengan copy paste gini. Kalau ada 4 ya. Kalau ini kan dalam contohnya ada 3. Nah, di sini tinggal ganti. Yang pertama adalah pelanggan. Nah, oke. Yang kedua adalah pelayan, waiters ya. Yang ketiga di sini adalah koki. Nah, gitu ya. Ada pelanggan, pelayan, koki. Nah, start untuk mulainya biasanya di sini kita gunakan simbol start ya. Kita balik lagi ke base general di sini ya. Nah, simbol startnya bisa menggunakan ini ya. Atau yang lebih oval lagi ada nggak? Seharusnya ada yang lebih oval lagi ya. Basic. Oke. Seharusnya bisa. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ini di charger dulu HP-nya. Laptopnya, sorry. Harusnya kita buatkan yang lebih apa lagi. Chart. Start. Nah, ini juga bisa digunakan ya untuk biasanya untuk teknologi ya, kalau kita sudah mengembangkan ke dalam bentuk perangkat lunak yang sifatnya adalah teknologi, bisa menggunakan itu. Kalau ini manual ya kan. Oke, ini startnya mana ya? Harusnya ada. Ya udah, kita gunakan yang ini aja dulu. Kita boleh juga menggunakan yang bulat ya, tapi ini prosesnya.
Kita gunakan ini startnya, atau boleh juga langsung ya. Nah, kita coba baca lagi. Pelanggan datang ke kafe warna, lalu pelanggan duduk di tempat yang tersedia pada kafe warna, ya kan? Berarti di sini kita buatkan prosesnya adalah taruh di sini, kita perkecil saja ukurannya. Nah, di sini kita rename dengan klik kiri 2 kali. Pelanggan duduk. Nah, sesuai menempati atau pelanggan menempati di meja gitu ya. Boleh juga kalau pengen detail seperti ini. Nah, ini untuk besar kecilnya. Fontnya boleh juga diganti ukurannya. Style teksnya bisa diperkecil jadi 11, 10 lah. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu lanjut lagi ya, ke bawah lagi, copy paste aja. Nah, gini ya, biar cepat. Ctrl C, Ctrl V. Lanjut ke bawah dengan menggunakan konektor ya, atau boleh juga langsung gini. Nah, tarik gini ya, biar cepat. Tarik klik kiri, kemudian drag ke bawah. Caranya gini. Nah, klik dulu bagian sini ya. Nah, kita tinggal tarik saja. Nah, gitu ya. Jadi klik dulu yang tujuannya di mana, kemudian kita tarik dari sini ke sini. Gitu. Lalu di sini apa? Deskripsi narasinya, pelayan mendatangi pelanggan dan memberikan brosur untuk menu makanan dan minuman. Nah, berarti di sini pelanggan duduk, kemudian ya ini ke sini ya. Ya nggak langsung pesen menu makanan. Nah, ini bisa dipindahkan seperti ini. Ini juga bisa dipindahkan ke sini. Gitu ya. Nah, di sini berarti pelayan memberikan menu, daftar menu gitu aja ya. Daftar menu makanan dan minuman gitu ya. Daftar pelayan memberikan daftar menu makanan dan minuman, ya kan? Pelayan memberikan daftar menu makanan dan minuman, kemudian setelah itu pasti arahnya ke pelanggan lagi, ya kan? Pasti arahnya adalah ke pelanggan lagi, karena di deskripsinya pelanggan memilih menu, kemudian pelanggan memesan menu yang dipilih kepada pelayan, gitu ya. Berarti arahnya adalah dari sini, ada panah, tarik ke sini, gitu ya. Dan di sini berarti pelanggan, atau nggak usah disebutkan pelanggan pelayannya. Ini aja menempati, ini aja yang tersedia. Itu aja ya. Bukan daftar menu, kemudian di sini memilih menu, ya kan? Kemudian boleh lagi kita tambahkan satu lagi di sini, ya kan?
memesan menu makanan atau minuman. Memilih menu makanan dan dan minuman. Ini ya. Nah, kemudian kemana arahnya? Dari sini ke sini, kemudian dari memesan menu ya kan diarahkan lagi ke siapa? Ke pelayan, ya kan? Pelayan mencatat menu yang dipesan oleh pelanggan dengan menggunakan pulpen dan kertas. Ya kan, berarti dia mencatat apa namanya? Mencatat pesanan. Ini mencatat pesanan, kemudian berikutnya adalah koki membuatkan menu yang dipesan oleh pelanggan, ya kan? Berarti di sini ada proses menyerahkan dulu, ya kan? Ya. Menyerahkan pesanan kepada siapa? Menyerahkannya adalah kepada si kokinya. Oke, tinggal tarik kayak gitu di sini. Nah, gini ya. Kemudian apa narasinya? Membuat menu yang dipesan. Buat menu yang dipesan, gitu ya. Membuat menu yang dipesan. Kemudian setelah koki selesai membuat menu yang dipesan oleh pelanggan, lalu pelayan menghantarkannya, ya kan? Nah, lalu di sini pelayan atau boleh juga di sini ada decision ya. Jika menunya selesai, maka diberikan ke pelanggan. Jika belum, ya berarti dia masih melakukan proses. Boleh juga atau boleh langsung juga. Ya kan, ini aja menghantarkan pesanan. Atau boleh tambahin satu lagi deh. Sini buat menu Nggak boleh jauh. memberi informasi udah ya, cuci tangan dulu abis itu untuk cuci tangan dulu. ke pelayan sudah selesai dibuat, gitu ya. Nah, lalu dari sini boleh
sini dulu ya. Sini tarik dulu ke bawah. Dari sini tarik lagi ke sini. Sana, kemudian dari sini kita taruh ke sini. Gitu ya. Gini ya. Menerima makanan dan minuman. Nah, ini proses, ini lebih dikecilin lagi boleh. Atau besar, nggak masalah ya. Nah, ini proses bisnisnya seperti ini ya. Menempati meja yang disediakan, kemudian memberikan daftar menu makanan dan minuman, memilih menu makanan dan minuman, ya kan, memesan menu makanan dan minuman. Ini tulisannya boleh disesuaikan ya. Kalau upper and low, boleh upper and low semua. Kemudian mencatat pesanan dari koki menyerahkan pesanan kepada koki, ya, kemudian membuatkan menu yang dipesan, lalu memberikan informasi ke pelayan pesanan sudah selesai dibuat, gitu ya. Atau boleh juga di sini pesanan pesanan selesai dibuat, gitu ya. Lalu setelah itu menghantarkan pesanan, lalu menerima pesanan. Nah, ini adalah proses bisnisnya. Nah, sekarang tinggal kita coba atur ya, jenisnya, ya kan? Ini jenisnya apa? Itu kan ya. Menempati meja, ya berarti dia itu dalam bentuk proses ya. Kalau proses itu kotak ya. Kemudian memberikan daftar menu makanan dan minuman, juga kotak. Memilih menu makanan dan minuman. Nah, memesan ini berarti kan input nih. Bukan cari ya. Memesan itu proses ya. Proses, kemudian pencatatannya. Nah, ini baru input. Nah, kira-kira kalau inputnya dalam bentuk manual itu seperti apa sih? Nah, ini manual inputnya. Nah, kita boleh ganti menu ini, ya kan, pesanan ini dengan ini. Nah, gitu ya caranya. Jadi rekan mahasiswa buat aja dulu, ya. Buat saja dulu kotak-kotaknya. Nah, baru setelah itu tinggal disesuaikan dengan jenisnya. Oke, berarti ini diletakkan di daerah sini. Gitu ya. Nah, mencatat pesanan, menyerahkan pesanan, proses ya, kemudian membuat menu yang dipesan, pesanan selesai dibuat, menghantarkan pesanan, menerima makanan. Nah, untuk menyerahkan pesanan ini dalam bentuk apa nih? Ya kan? Harusnya ada dokumen ya, atau kertas. Kalau bentuknya kertas itu ya kertas dokumen gitu ya. Kalau dokumen di sini berarti bentuknya adalah file ya. Ini dokumen. Nah, ini seperti ini. Boleh seperti ini atau ada juga ya yang lainnya bentuknya. Oh, itu aja ya. Nah, ini juga sama. Oh, ini card, sorry. Nah, ini note, catatan ya. Nah, tepatnya ini ya. Kalau kita masih menggunakan note, ya kita gunakan ini. Ya, berarti ada berapa note? Ya kan? Satu saja ya yang diberikan kepada kokinya. Gitu kan?
berikan kepada kokinya. Ya, berarti di sini menyerahkan pesanan, berarti dalam bentuk dokumen. Nah, ini boleh diturunin. Oke, ini bisa diturunkan juga. Gitu ya. Berarti di sini dalam bentuk kita buat daftar pesanan, gitu ya. Ini boleh diturunin lagi. Nggak apa-apa ya, turunin aja panjang, nggak apa. Nah, ini daftar pesanan, berarti dari sini kita tarik ke sini. Menyerahkan pesanan, ya, dari daftar pesanan baru ke koki. Daftar pesanan kemudian diserahkan, ya kan, berarti di sini ada proses menerima daftar pesanan. Berarti di sini perlu ada lagi. Gini aja ya. Dari sini. Boleh kayak gini, boleh langsung sebetulnya ya. Ya kan? Boleh begini atau boleh juga langsung. Ini hilang. Berarti dari sini langsung ke sini. Boleh langsung seperti itu. Yang penting tidak ambigu. Ya, sudah seperti ini ya. Koki memberikan, menyerahkan, membuat pesanan yang dipesan, kemudian memberikan daftar pesanan ke koki, menyerahkan pesanan. Nah, sini dalam bentuk daftar pesanan yang diserahkan ke kokinya. Ya kan, yang diserahkan ke kokinya, yang diserahkan ke koki restorannya ya. Nah, begini ya prosesnya. Selesai dalam pembuatan flow map untuk satu modul, yaitu modul pesanan. Ya kan, modul pembayaran dan lain sebagainya itu belum. Ya kan, rekan mahasiswa bisa membuatkannya atau boleh juga menggabungkan beberapa modul ke dalam satu flow map diagram. Nah, kalau lebih simpelnya, lebih baik dibuatkan dalam per modul. Ya kan. Ya, cara untuk mendapatkan gambar ininya, rekan mahasiswa bisa langsung pilih view, pilih file, kemudian export ya. Ini dalam bentuk JPEG. Rekan mahasiswa bisa size-nya diagram saja, export, device ya pilihnya. Kalau mau di drive juga nggak apa-apa, tapi device saja. Ini kemudian ininya ditaruh di yang tadi, nah ini deh, kan sini aja. Nah ini jadi rekan mahasiswa bisa buka lagi kalau misalkan ada kesalahan di dalam pembuatan diagramnya, rekan mahasiswa bisa impor ini, ya kan, impor ini ke dalam aplikasi ini supaya bisa diedit lagi gambar ini. Begitu ya. Oke, coba hasilnya saya buka. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Ini bisa langsung nanti dimasukkan ke dalam dokumen atau Word-nya. Nah, agak pecah ya. Coba kita masukkan ke Word. Passwordnya pecah ya. Kalau pecah ya berarti gambarnya harus jelas ya. Nah, ini agak pecah ya. Ini ukuran fontnya mungkin ya, perlu diperbaiki. Fontnya buatkan dalam ukuran lebih besar ya, misalkan 12 atau berapa. Nah, ini fontnya ukurannya harus lebih besar. Nah, ini kertasnya, sorry. Oh, kertasnya harusnya F4 ya. Kemudian file export JPEG, ininya PEG saja, coba ini, export. Gitu ya. Nah, nanti bisa rekan mahasiswa coba-coba ya. Kalau langsung copy paste bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Kita ambil diagramnya. Nah, kalau ini mendingan sih. Oh, tapi ini paste-nya ya. Oh, mending diagram aja ukurannya ya. Jenisnya. Supaya ini gimana ya? Cara background. Style. Ini saja. Please coba PNG. Diagram. Coba ya. Kecil ya, 50%. File export PNG ini 500 export. Ini kali ya. Nah, ininya harus diganti ya, 500. Nah, jadi lebih tajam. Persentasenya diganti menjadi 500 ya. Ya terserah, mau lebih gede lagi ya lebih tajam lagi. Nah, begitu mungkin rekan mahasiswa ya yang bisa di-share untuk praktikum analisis proses bisnis dalam pembuatan flow map diagram. Terima kasih. Saya Bayi Priyatna, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.